Selamat pagi semua. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu topik yang sangat menarik, terutama bagi Anda English lovers, yang menyukai tantangan untuk tes TOEFL. Jadi topiknya adalah 12 strategi jitu lulus tes TOEFL dengan skor super memuaskan. Nah, ada 12. Kira-kira apa saja? Kita akan kaji satu persatu. Yang pertama adalah beli atau pinjam buku TOEFL Preparations, software model testnya. Bagi Anda yang suka membaca, Anda dapat menemukan buku ini, membelinya di toko buku. Jika tidak bisa membeli yang baru, yang bekas juga sangat memungkinkan karena membeli buku juga tergantung dari isi kantong kita. Dengan membeli atau meminjam, kita akan bisa mempelajarinya. Apa saja sebenarnya tes TOEFL, bagaimana mekanismenya, bagaimana mengerjakannya, bagaimana cara perhitungannya, dan lain-lain. Yang kedua adalah pahami semua yang berkaitan dengan tes TOEFL. Nah, untuk tes TOEFL pertama sekali kita harus melihat karakteristik atau tipe soal dari listening, reading, sama writing. Nah, masing-masing dari tipe soal ini atau sections ini kita harus bisa memahaminya dengan lebih dalam. Nah, yang berkaitan juga dengan tes TOEFL adalah kapan, bagaimana prosedurnya, di mana diadakan, dan lain-lain. Jadi kita semua harus mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan ujian atau tes TOEFL. Yang ketiga adalah ambil pre-test TOEFL. Saya rekomendasikan sebenarnya sebelum Anda mengikuti tes TOEFL, Anda harus mengikuti TOEFL Preparations. Bagusnya adalah dengan mengikuti kursus mungkin 3-6 bulan. Tidak ada kesuksesan, tidak ada progres belajar tanpa persiapan yang baik. Dengan mengikuti preparations itu akan lebih baik daripada mereka yang tidak pernah mengikuti preparations yang sebelumnya. Lalu setelah mengikuti TOEFL preparationsnya itu, lalu Anda dapat mengikuti tes atau preparationsnya itu, sehingga Anda dapat mengukur sejauh mana kemampuan Anda, apakah sudah berbeda dibandingkan ketika Anda belum mengikuti preparations dengan sudah mengikuti preparations. Yang keempat adalah buat skala prioritas berdasarkan kelemahanmu. Nah, dalam TOEFL, secara garis besar ada 3 sections, yaitu writing, reading, dengan listening. Nah, bagi saya pribadi yang lebih sulit itu adalah listening comprehension. So, how to solve that problem, kan gitu dia. Lalu kita coba fokus kepada listening tanpa meninggalkan writing dengan reading. Bagaimana? Karena memang cara mendengar kita, terutama native speaker yang menyampaikan materi ketika audio diputarkan atau ketika video diputarkan tanpa teks, ini akan sangat berpengaruh bagi kita, sehingga dengan berlatih kita akan senantiasa dapat mengupgrade terutama sections di bidang listening. Yang keenam adalah kumpulkan sumber materi yang akan kamu pelajari. Bagi kamu pencari buku atau juga yang hobi membaca buku, kamu bisa mencarinya di toko buku dan lain-lain. Jika Anda berada di Medan, Anda dapat mencari buku bekas atau juga buku yang lebih murah di kawasan Titik Gantung. Sehingga memang sumber ini akan dapat mendukung proses belajarmu sebelum mengikuti tes TOEFL. Nah, selain buku yang dicetak, Anda juga dapat mencari referensi yang begitu banyak dari internet. Kamu dapat mendownloadnya, ada banyak electronic books, jadi kamu bisa mengumpulkannya dan mempelajarinya sebelum mengikuti tes TOEFL. Yang ketujuh adalah pertanggungjawabkan rencana belajarmu. Sebelum mengikuti tes belajar atau tes TOEFL, Anda harus mempunyai skala prioritas. Anda harus memiliki timing, manajemen waktu. Sehingga pertanggungjawaban rencana belajarmu ini, kualitas belajarmu ini akan sesuai dengan hasil TOEFL yang akan kamu capai. Sebab tidak ada kata progres jika Anda memang tidak mempersiapkannya dengan lebih baik. Yang kedelapan adalah cek progres yang sudah kamu buat. Nah caranya bagaimana? Misalnya Anda sudah mengikuti TOEFL preparations atau TOEFL testnya itu, lalu kamu harus mempelajari tipe-tipe soal. Misalnya di writing, misalnya pelajari tentang modal, sehingga kamu harus mengetahui proses menjadi jawaban yang benar itu bagaimana. Kamu harus tahu formulanya, sebab tes TOEFL, saya dapat pastikan tidak semua jurusan bahasa Inggris juga mampu mengerjakan tes TOEFL dengan baik. Karena apa? Tes TOEFL itu berkaitan dengan rumus, berkaitan dengan strategi. Sehingga TOEFL itu hampir sama dengan matematika karena Anda harus mengikuti formula. Jadi formula ini betul-betul harus dipahami dengan baik. Dan yang kesembilan adalah cari tahu dan coba terapkan semua trik untuk setiap sections. Jika mengerjakan reading, kamu harus mengetahui triknya bagaimana mengerjakan reading yang baik. Terutama di reading pada dasarnya adalah pemahaman, misalnya matching, multiple choice, dan lain-lain.
Sehingga, kalau misalnya di writing mungkin parts of speech atau juga dari buku teks yang misalnya belajar tentang neither and either, modality dan lain-lain, atau juga tenses, sehingga memang kamu harus bisa mengetahui atau mengaplikasikan trik sehingga memang nilai TOEFL-mu itu akan lebih baik. Oke. Nah, dan yang ke-10 adalah latihan, latihan dan latihan. Tidak akan ada perkembangan tanpa latihan, tidak akan ada hasil yang baik tanpa proses latihan. Sehingga memang tanpa latihan tidak akan ada hasil yang baik. Sehingga saya rekomendasikan sebelum mengikuti tes TOEFL, latihanlah sedini mungkin, oke. Anda dapat mengatur kapan latihan, oke, tipe soal yang bagaimana dan lain-lain. Dan latihlah, salah satunya adalah soal-soal yang sangat sulit bagi Anda. Oke, dan yang ke-11 adalah selalu motivasi dirimu dan berpikir positif. Oke, jika Anda berpikir positif, maka energi di dalam tubuhmu juga akan positif karena ini akan mempengaruhi pola pikirmu ketika kamu akan menghadapi tes TOEFL. Jika kamu berpikir negatif, maka suksesmu itu akan tidak dapat kamu capai karena bagaimana kamu sudah lebih dulu merasa kalah daripada merasa menang. Tes TOEFL adalah suatu proses. Jika kamu ingin menjadi yang lebih baik, maka persiapkan dirimu sedini mungkin. Dan yang ke-12 atau yang terakhir adalah ambil tes saat kamu sudah siap. Jadi, kamu itu harus bisa mengikuti tes ketika kamu sudah merasa sudah siap dari segi persiapan diri atau juga materi. Jangan pernah mengikuti tes jika tidak ada persiapan. Karena tidak ada persiapan, tidak akan ada hasil yang baik. Sebab tes TOEFL ini adalah momen di mana kamu dapat mengukur kemampuanmu, terutama skill bahasa Inggrismu secara tersertifikasi. Sehingga tes TOEFL ini benar-benar berdasarkan kemampuanmu, bukan hanya sebatas speaking saja, tetapi kamu juga harus paham betul mengenai teknik formula dalam mengerjakan semua soal-soal bahasa Inggris yang mana itu dapat kamu pahami secara lebih baik jika kamu ingin belajar. Dan yang terakhir adalah sebagai conclusionsnya, sebelum mengikuti tes TOEFL, kamu itu harus mengetahui juga tipe-tipe TOEFL. Ada namanya TOEFL IBT, CBT, dan PBT. Oke, di IBT atau IBT, oke, ini adalah tes TOEFL berbasis internet. Oke, IBT, sedangkan PBT adalah tes TOEFL berbasis konvensional atau dengan menggunakan kertas sehingga kamu dapat melaksanakannya secara offline. Sementara kalau CBT adalah tes TOEFL di mana kita dapat menggunakan komputer sebagai media untuk mengerjakan tes TOEFL dengan baik. Nah, ini dulu penjelasan saya tentang 12 strategi G2 untuk lulus TOEFL dengan skor yang memuaskan. Semoga penjelasan ini dapat memotivasi kamu, dapat menguatkan kamu, dapat mencari ilmu yang baru sehingga nantinya ketika kamu ikuti tes TOEFL, hasil TOEFL akan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.